Pendapat saya caranya kalau Rudiana yang diproses secara hukum sampai persidangan, sampai terbukti memberikan kesaksian palsu, baru putusan pidana atas nama Rudiana yang terbukti memberikan kesaksian palsu itu, baru itu bisa telak ada pertentangan dalam putusan antara putusan pidana Rudiana dengan putusan para terpidana. Karena Rudiana lah yang memunculkan nama-nama pelaku termasuk 3 DPO pada saat di BAP pertama kali di Polres Cirebon Kota. Cuma persoalannya bisa tidak kalau Rudiana diproses hukum sampai diputus pengadilan. Kasihan 7 terpidana ini membutuhkan penanganan teman-teman di Bareskrim Mabes Polri untuk menjadi novum PK kedua bagi mereka. Begitupun tentang laporan kami terhadap oknum-oknum penyidik Rudiana dan kawan-kawan tentang dugaan penganiayaan dilakukan pada tahun 2016 lalu. Saya jelas kecewa kalau alasannya cuma mengatakan itu sudah ada di dalam berkas, seperti argumentasi si Pitra Romadoni, ya, pengacaranya Rudiana, ya. Kalau Pitra kan bukan hakim agung, itu siapa itu nggak jelas, ya, kuliahnya di mana pun kita nggak tahu, ya kan. Ya tentu hakim agung harus punya argumentasi sendiri yang bukan argumentasi Pitra Romadoni ataupun Elsa Syarif. Itu kan mewakili kepentingan kliennya. Tetapi kalau sains, harusnya mereka bukan mengadopsi langsung statement dari pengacara dari Rudiana, ya, karena Rudiana kan diduga melakukan penyiksaan, penangkapan, ya, yang SOP-nya berlawanan karena dia di bagian reserse. Selamat sore pemirsa dimanapun berada, masih kasus Vina. Jadi sebelumnya saya pernah membahas, ya, berpendapat bahwa salah satu cara agar 7 terpidana ini bisa bebas untuk PK kedua, melalui PK kedua, yaitu caranya harus ada putusan pengadilan yang saling bertentangan. Nah, jadi harus ada putusan yang saling bertentangan dengan putusan pengadilan negeri Cirebon tahun 2016. Pendapat saya caranya kalau Rudiana yang diproses secara hukum sampai persidangan, sampai terbukti memberikan kesaksian palsu, baru putusan pidana atas nama Rudiana yang terbukti memberikan kesaksian palsu itu, baru itu bisa telak ada pertentangan dalam putusan antara putusan pidana Rudiana dengan putusan para terpidana. Karena Rudiana lah yang memunculkan nama-nama pelaku termasuk 3 DPO pada saat di BAP pertama kali di Polres Cirebon Kota. Cuma persoalannya bisa tidak kalau Rudiana diproses hukum sampai diputus pengadilan. Sepertinya Mabes Polri tidak akan mampu. Karena kalau Rudiana dijerat dengan kesaksian palsu, tentu Rudiana akan bertahan bahwa yang ia sampaikan itu bukan keterangan palsu, bukan kesaksian palsu, tetapi dia berdalih dari interogasi lah, dari informasi aib lah, seperti yang diterangkan dalam kesaksiannya pada putusan pengadilan atas nama 8 orang itu. Nah, alternatif yang kedua, ya, karena kalau memenjarakan Rudiana itu sepertinya sulit, maka satu alternatif lagi, handphone Eki yang ditemukan di sepeda motor yang tidak dijadikan barang bukti itu, satu-satunya cara bagaimana handphone Eki itu ditemukan. Karena kalau ditemukan, bisa jadi dalam riwayat percakapannya itu
ada percakapan-percakapan penting kalau memang itu terkait pembunuhan, siapa tahu ada yang ngancam, ada yang mengancam membunuh dan seterusnya. Kalau terungkap dari handphonenya Eki, riwayat percakapannya, baru ketemu pelaku yang sebenarnya. Itu juga kalau diproses secara hukum akan bisa jadi hukum yang sangat kuat kalau memang ternyata bisa ketemu handphonenya. Bagaimana penolakan para hakim tersebut, mulai dari Hakim Ketua Burhan Dahlan, anggotanya Prim Haryadi atau ya, terus Yohanes Priyana, terus Juprianto dan lainnya. Kita kan perlu baca biar kita kupas argumentasi ilmiahnya apa dalam menolak, dengan mengatakan alasannya katanya tidak ada kekhilafan hakim, tidak ada juga bahwa yang alasan kedua novum yang diajukan bukan bukti baru. Nah inilah ya, padahal kalau kita baca ini para hakim agung di Mahkamah Agung itu tunjangannya luar biasa dari rakyat itu ya. Kalau kita lihat di sini ya, Ketua Mahkamah Agung tunjangannya sesuai PP nomor 90 tahun 2014 ya. Tunjangan dari Ketua Mahkamah Agung 121.609.000 tiap bulan itu. Ya, Wakil Ketuanya, Wakil Ketua Mahkamah Agung 82.451.000 tiap bulan. Ketua mudanya 77.504.000. Hakim Agungnya ya, tidak menjabat apapun itu 72.854.000. Ini kan fasilitas tunjangan yang diberikan rakyat kepada mereka ini sudah sangat fantastis. Mengingat ya gaji rata-rata Indonesia menurut International Labour Organization ya, ILO, PBB itu cuma 3, sekian juta tiap bulan. Ya, terendah ya, termasuk terendah di Asia Tenggara. Ya, anggap aja lah rata-rata 4 juta. Meskipun di bawah itu ya menurut ILO 3,4 juta ya, 3,4 juta menurut ILO United Nations ya, UN, PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa itu cuma 3,4 juta. Ya. Sementara rakyat membayar mereka-mereka ini, yang Ketua Mahkamah Agungnya ini namanya Sunarto ya sekarang, itu 121.609.000. Itu belum apanya, itu masih tunjangan. Ya. Ditambah lagi gaji pokoknya sesuai PP nomor 75 tahun 2000. Ketua Mahkamah Agung mendapatkan gaji pokok 5.040.000. Bayangkanlah itu. Gaji pokoknya 5.040.000. Ya, tunjangannya 121.609.000. Di total sudah 126 juta. Itu baru gaji pokok dan tunjangan. Belum lagi fasilitas. Ya. Fasilitas pimpinan Mahkamah Agung. Kepada Hakim Agung juga disediakan fasilitas rumah negara. Dikasih juga transportasi. Dikasih kedudukan protokol dalam acara kenegaraan dan acara resmi. Jaminan keamanan, pengawalan, dan perlindungan terhadap keluarga, biaya perjalanan dinas, jaminan kesehatan, serta jaminan pensiun. Menurut PP nomor 55 tahun 2014 pasal 3 ayat 1. Ya, mengingat fasilitas, gaji pokok, tunjangan yang diberikan oleh rakyat ya lewat negara, lewat pemerintah, itu sudah sangat besar. Tetapi apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan hanya kekecewaan sebagai rakyat. Okay? Hanya kekecewaan. Bayangkanlah 16 Desember dibaca, seolah-olah besoknya atau minggu depannya langsung diupload di direktori putusan ya, websitenya itu direktori putusan Mahkamah Agung. Tetapi sampai sekarang sudah 40 hari belum ada. Ya, saya cari belum ada putusan mereka tahun 2024. Ya, penolakan PK-nya. Tentu dong kita ingin tahu alasan, argumentasi ilmiahnya, bukan hanya sekedar argumentasi hukum dalam dia menolak ya SMS ekstraksi 22.14.10 dari HP almarhumah Vina kepada temannya menggunakan tablet ya, itu T55. Apa alasannya itu? Saya jelas kecewa bahwa proses laporan polisi kami di Barreskrim dapat segera diproses. Laporan kami kepada Aib dan Dede yang mengatakan mereka berbohong, memberikan keterangan palsu di bawah sumpah pada tahun 2016 lalu,
adalah benar adanya. Kenapa? Karena yang kami laporkan salah satunya adalah Dede, itu sudah mengaku bahwa itu betul dia berbohong pada tahun 2016 lalu. Itu sebabnya kami mendesak Bareskrim Mabes Polri, hayu segera percepat. Kasihan 7 terpidana ini membutuhkan penanganan teman-teman di Bareskrim Mabes Polri untuk menjadi novum PK kedua bagi mereka. Begitupun tentang laporan kami terhadap oknum-oknum penyidik Rudiana dan kawan-kawan tentang dugaan penganiayaan dilakukan pada tahun 2016 lalu. Itu juga bukan isapan jempol, bukan hoak, karena Komnas HAM dan juga LPSK sudah menyatakan hasil penyelidikan yang sama. Dan para terpidana juga mengatakan hal yang sama. Bukti-buktinya ada. Dan mereka, para penyidik, oknum-oknum penyidik, sebagian yang melakukan itu sudah dilakukan sidang kode etik. Apakah sidang kode etik itu menghapuskan pidana, pertanggungjawaban pidana? Ini juga kami butuhkan untuk menjadi novum bagi PK kedua bagi 7 terpidana. Yang memunculkan handphone Eki ada di dalam sepeda motor, kemudian ditemukan oleh tugas kepolisian Polsek Talun, itu informasi didapat dari Ibu Yuni, mantan istri Pak Suroto. Wawancara sebelumnya, Ibu Yuni menyampaikan ke saya tidak ingat siapa polisi yang menemukan handphone Eki itu. Namun saya masih penasaran. Saya hari ini, sore ini datang lagi ke rumah Ibu Yuni. Saya ingin menggali lagi. Karena siapa tahu kali ini Ibu Yuni mengingat namanya ada. Karena kalau memang namanya ada, enak itu polisinya akan ditanya, kemanakan handphone Eki 2 unit yang ditemukan dari jok sepeda motornya. Nah, kita langsung ke Ibu Yuni. Bu, sambil ngobrol santai aja. Iya, siap. Jadi wawancara terdahulu, masyarakat itu berharap Ibu ini bisa mengingat lagi, bisa mengingat nama polisi yang mengamankan, yang menemukan handphone dari sepeda motor Eki itu, Bu. Nah, coba Bu, ini saya mohon kali ini ya, siapa tahu Ibu sudah mengingat. Kali ini saya ingin Ibu saya ingin ada nama lah. Nggak ingat Pak, yang nggak ingat 8 tahun nggak ingat. Saya kan nggak mau ya sembarang polisi ini. Tinggal kan ada datanya tanggal sekian, bulan sekian, siapa polisi-polisinya, tinggal dikumpulin aja sih Pak. Itu kan pasti kan kalau di kepolisian kan ada tuh data yang piket hari ini, tanggal sekian, kan pasti ada. Jadi nanti mendingan ditanyakan aja. Jadi semua ada ini yang piket tanggal sekian, tinggal dikumpulkan aja, kan seperti itu. Sama sekali nggak ingat? Nggak ingat Pak. Barangkali. Karena saya berpikirnya ya udah aja, saya kan cuma warga biasa ya. Karena saat itu kecelakaan ya. Kecelakaan aja, ya mencari data, cuma pengen tahu orang mana gitu. Cuma ikut melihat saja. Karena ya tidak secara langsung kan saya linmas juga sih Pak. Kejadiannya kan di Kecomberan. Jadi ya saya ikut gitu, ikut-ikutan lah. Tapi kalau sampai ke dalam kesananya kan saya nggak berani. Iya. Yang jelas nggak inget lah. Nggak ingat. Nama orang polisi yang mengamankan, tuh, membuka jok itu. Karena Bu, handphone ini sangat penting. Iya ya Pak. Betul nggak? Iya betul sekali Pak. Siapa tahu kalau handphonenya ketemu, dibuka riwayat percakapannya tahun 2016. Siapa tahu tuh ada tuh. Kalau memang itu pembunuhan ya. Siapa tahu ada yang ngancam,
atau ada yang komunikasi Ya, yang bisa minimalnya ya, Pak, dicurigai ya. kan, Iya. sehingga kalau memang betul terungkap seperti itu kan ini sangat bagus Bu, Iya. itu diproses ya sampai ada putusan pengadilan, Iya. kemudian untuk mengajukan PK lagi dengan alasan ada saling bertentangan, atau barangkali Ibu ada yang, mohon maaf, ada yang nekan atau ada yang ngomongin jangan Enggak, ngebuka. Pak, enggak Nggak ada, ada. Pak, enggak ada. Untuk Serius? apa? Serius, demi Allah enggak ada. Nggak ada. Saya ceritakan apa yang saya tahu. Itu kalau saya mah nggak mau lah berurusan, maksudnya yang berlebihan, ya itulah adanya seperti itu. Ya. Kemarin pun Mabes Polri juga waktu sebelum Bapak datang juga saya pernah dipanggil. Ngomongnya dari Mabes Polri, tapi dipanggil Gimana Bu? di Polsek, Diperiksanya? Pak. Di Polsek. Iya. Ditanyakan apa saja? Ya sama ditanyakannya. Sama kayak Iya, saya jawabannya nanya ya nanya sama. handphone. Sama Iya. Ibu jawabannya. Bu. Sama, karena memang saya taunya cuma segitu. Apa Gitu. pertanyaan Ya penyidik apa? ditanyakan, maksudnya tahu kejadian seperti ini ya, kalau kejadian pembunuhan atau tabrak lari saya tidak tahu kalau kayak gitu kan. Yang jelas saya hanya laporan masyarakat seperti itu, waktu itu saya ada di Polsek, saya ikut suami terus balik lagi ya seperti itu. Yang saya tanya, yang ditanyakan sama Kapolres ya sampai disumpah juga ya berani. Kata saya itu memang itulah fakta yang saya tahu. Saya nggak tahu kesana-kesananya. Sama menanyakan handphone juga tuh. Iya sama. Sama. Awalnya kan ditanyakan dulu, terus Iya. ya saya jawab. Ya. Terus ditanyakan handphonenya kemana ya tidak tahu. Terus ditanya juga polisi yang Hanya namanya. polisi yang piket. Kalau yang piket kan saya nggak tahu ya, nggak ingat. Kan pasti ada datanya Pak. Minimalnya kan pasti namanya itu kan pastilah ada. Data dari piket tahun sekian-sekiannya kan ada. Tinggal dipanggil aja. Kayak gitu. Saya ngomong di Mabes juga seperti itu. Apa adanya. Kayak Tapi dia ngomong dari Mabes Polri ya? Iya, ngomongnya dia Mabes Polri, cuma nama-namanya saya nggak ingat, 4 orang Pak. Malam lagi saya Malam? jam 1 malam Jam saya 1 malam? dipanggilnya. Iya. Berapa jam diperiksa? Sebentar. Oh, sebentar. Sebentar cuma ditanyakan aja. Ya berkelanjutannya sih sama Pak Mas Suroto. Kalau Iya. sama saya mah cuma sebentar. Sebentar. Pidana Cirebon ini 8 terpidana, ya dibacakan 16 Desember, nggak mau tahu dia, orang menunggu kepastian. Kalau nggak dipegang dibaca, apakah keputusan itu berlaku? Cuma pengumuman dari jubir Mahkamah Agung itu, ya seolah-olah ya persepsi saya, kesan saya ya bagi para hakim ini yang sudah digaji rakyat puluhan bahkan ketuanya ini ratusan juta, ya 121 tambah gaji pokok 5 juta 126 juta per bulan. Mereka bekerja itu seperti seolah-olah suka-suka saya gitu. Ya, putusannya pun suka-suka saya, terserah saya karena saya hakim. Tahu siapa rakyat jelata. Gak sadar dia yang gaji pun rakyat jelata. Ya, setiap item kita beli PPN 11%, katanya naik 12%, itulah yang akan menggaji mereka. Yang walaupun kita direndahkan kita rakyat jelata, kita lah yang menggaji mereka. Jadi pekerjaannya suka-sukaku, aku hakim, terserah aku. Putusannya kapanpun saya upload, ya terserah aku. Nggak ada bekerja secara deadline. Oke, saya bacakan ini tanggal 16 Desember, 1 minggu setelah ini pasti sudah ada di direktori putusan dan kalian bisa baca semua. Ya, sebagai pembelajaran publik juga, pembelajaran hukum bagi publik. Karena ini kasus sangat menarik ya. Bagi saya sangat menarik. Karena apa? Bagaimana saya ingin tahu sekali lagi, bagaimana argumentasi ilmiah mereka menolak ekstraksi SMS itu, gitu. Kalau di dunia ilmiah, ya, maka bukti ilmiah atau data ilmiah harus dipertentangkan dengan data ilmiah lainnya, baru kita ambil kesimpulan. Bukan persepsi atau bahasa-bahasa litigasi hukum ya, bahasa-bahasa hukum. Ya, itu kan persepsi dia ambil pasal ini untuk mempertentangkan atau mengabaikan bukti ilmiah, mana bisa begitu? Walaupun kalian hakim ya kami protes lah, ya. Sunarto, Burhan Dahlan, Jupriyadi, siapa lagi itu? Yohanes Priyana, nggak bisa begitu suka-sukamu. Karena di dalam hidup ini ya, ada peraturan yang tidak tertulis, yaitu beradab dan beretika dan berlogika. Minimum itulah dasar kalian memutuskan, bukan sukaku. Ya, nggak mau tahu aku. Pokoknya aku hakim. Memang kau siapa? Bisa nanti rakyat bergerak di depan kantor kalian ya untuk menuntut membubarkan Mahkamah Agung agar direkrut ulang semua hakim-hakim yang bukan mata duitan. Kenapa saya bilang mata duitan? Ya jelas itu mata duitan. Calon Richard aja sampai sekarang mereka sembunyikan kan dana yang 900 miliar lebih atau nyaris 1 triliun sampai sekarang ditenggelamkan itu kasusnya, tidak disidangkan. Kalaupun nanti disidangkan,
tentu nanti banyak alasan bahwa uang ini bukan dari mafia perkara, ya, untuk memafian kasus, tapi mungkin dari mertuanya lah, ya, dari warisan orang tuanya lah, ya. Pasti itu banyak, itu akan digiring ke arah sana. Kita sudah pengalaman, ya. Para pejabat ini menutupi kasus itu dengan kebohongan dan kebohongan. Penyidik Mabes Polri sama nggak tuh suruh mengingat-ingat Ibu? Ya sama. Ya sama. Ingat. Cuma ya namanya 8 tahun ya, sayanya udah nenek-nenek ya blank ya. Bu, coba diingat-ingat lagi gitu ya? Iya, saya tuh malah bersyukur banget kalau saya ingat. Jadi cepat selesai Cepet gitu loh selesai. Pak. Siapa tahu Kasihan bermanfaat, ya, kan? kasihan semuanya. Kalau memang yang bersalah biar masuk, yang enggak biar keluar kan enak. Kalau kayak gini kan bertanya-tanya terus berpanjang-panjang, yang meninggalnya juga kasihan. Makanya saya kemari lagi nih Bu ya. Saya penasaran, barangkali Ibu sudah ingat. Saya tuh berharap banget saya ingat. Mas sayanya nggak inget-inget. Iya. Tapi ciri-ciri polisinya Ibu tahu nggak? Ya enggak lah Pak. Polisi Ingat ya kayak begitu-begitu. Saya kan kalau kenal polisi itu hanya sepintas, mama namanya ini si A, taunya ujungnya aja kayak gitu-gitu aja. Kan hanya kenal di situ aja, nggak begitu akrab sampai ke dalam-dalamnya. Ngobrolnya juga di depan kalau ngobrol. Di situ? Enggak, soalnya waktu itu kan nggak ada orang, pada kesana semua. Terus kan cuacanya kan Agustusan Pak. Jadi lagi berapa pada orang tuh? patroli. Yang Ada 2 kalau yang di buka polsek tuh. sepeda motornya Eki joknya. Yang ambil ditinggal di polsek tuh kalau nggak salah saya ingat ya cuma ada 2. Cuma siapanya saya lupa Pak. handphone. Lupa. Semuanya kan pada patroli. Iya. Patroli. Karena jagatnya kan lagi rawan. Kalau Agustus kan rawan. Jadi Ekinya kan dibawa ke RSUD Gunung Jati. kurang rumah sakit. tahu kalau Nggak itu tahu ya? kan ibu kan udah di polsek. Iya, Ibu balik ke polsek ini Iya. kemudian Dibawa ke polsek tuh bareng Pak. oh bareng. Bareng. Sama ibu? Nih, saya suami, saya bawa motor suami ya. Nah suami bawa motor kecelakaan lah, disangkanya kan kecelakaan Iya. itu tuh. Dibawa, terus suami ditaro, suami balik lagi, saya tetap Oh, di polsek kayak ya gitu. maksudnya, Iya ya, pada saat membuka sepeda motor jokes sepeda motor itu Pak Suroto itu balik lagi Balik lagi. ke TKP. Kalau nggak salah inget Pak, udah nggak ada Pak Suroto tuh apa menyaksikan. Yang nyaksiin tuh saya Pak. Iya, cuma Ibu maksudnya Iya. kan tadi. Nah, jadi Pak Suroto nggak menyaksikan. Enggak, kayaknya sih kalau nggak salah inget tuh Pak Suroto tuh langsung balik lagi. Langsung balik lagi setelah Iya. naruh motor sama kuncinya itu. Sama Nah, kuncinya. kemudian Terus kan dibuka sama anggota. Iya, dibuka tuh ada HP-nya 2, ada jaket hitam. Saya ingetnya jaket hitam tuh Jaket Pak. hitam, iya. Jaket hitam. HP-nya 2. HP-nya 2. Cuma mereknya apa juga kan saya nggak megang-megang. Iya. Cuma ya wis rada canggih kalau nggak salah lihat sih. Kalau sekarang kan udah canggih banget HP tuh. Kalau dulu mah ya minimal Nokia kayak gitu kan udah, tapi udah poliponik, udah kayaknya bentuknya cuma nggak bisa dibuka. Waktu itu tuh katanya ada kunci lah. Kalau zaman dulu mah kan kunci ngomongnya. Kalau Iya. sekarang kan bilangnya paspor. Kayak gitu ya udah aja saya mah. Terusan ibur-ibur pagi tuh katanya anaknya Pak Rudiana aja. Anak Pak Rudiana kan sering main dulunya, anak-anaknya tuh ke sini. Oh, sering Banyak di sini. temennya, iya. Banyak temennya berarti di sini. Dulunya banyak temennya dulu sering main, makanya tahu wajahnya tuh. Sering main. Ya cuma kan anak muda hanya dilihat aja udah nggak kenal gitu. Cuma tahu, sering main, sering kesini dulunya. Iya, kembali lagi nih soal tadi. Jadi baik dari ciri-cirinya juga Ibu lupa ya. Lupa Pak, asli Pak. Ciri-ciri anggota polisi. Saya tuh berdoa Pak biar saya ingat, tetap nggak inget-inget. Iya, karena itu sangat penting, sampai Mabes Polri juga sama kan? Iya, minimalnya kan ada ya Pak, ada Iya. di dalam HP kan percakapan atau apa Iya, kan pasti ada ya, dari Pak. situ kan bisa membuat terang. Jadi kesimpulannya sih Ibu itu sudah diperiksa oleh Mabes Polri Udah ya Pak. terkait Ya, pengakuannya Polsek yang jemput saya ke sini ngomongnya dari Mabes Polri. Pak Hadi kalau nggak salah malam itu sama Pak Mandor ke sini. Mak, katanya ada yang mau ditanyakan dari Mabes. Dih, kok saya dibawa-bawa sih? Kata saya kan gitu ya. Iya. Enggak aja, cuma ditanyakan aja. Terusan malam jam 1 malam Pak dibawa ke Polsek, tapi sebentar. Ya cuma ditanya ya itulah yang saya tahu kayak gitu. Iya, iya. Jadi mentok sampai Ke handphone nggak ketemu Handphone, aja itu. ya nggak ketemu dan Ibu lupa. Iya. Kalau di sana datanya ya sulit juga Bu ya. Iya. 2016 siapa-siapa Tapi yang kan minimal arsipnya ada Pak.
Ada ya Ya arsipnya? iyalah, orang kantoran apapun biasanya kan ada arsipnya. Apalagi ini kan kepolisian, minimal ada kalau kata saya mah. 27 Agustus 2016 ya berarti ya? Iya. Siapa saja ya? Iya, siapa-siapa yang piket Yang kan piket. pasti ada. Ya pastinya lah, nggak mungkin kalau nggak ada arsipnya. Iya. Minimalnya kan ada. Tapi yang disampaikan Ibu ini benar ya? Bener Pak. Benar ya? Iya. Artinya memang ada handphone dari sepeda motor EV itu 2, Iya. Ibu lihat ya, dibuka oleh petugas itu kan, dan dikemanakan-manakan Saya nggak kan tahu. orangnya kepo kalau sama polisi itu, Pak. Orang mana Pak? Orang mana? Nggak bisa dibuka aja Bu, ininya ada passwordnya. Saya ingetnya kayak gitu. Iya. Ada passwordnya. Ya cuma sayangnya Ibu sampai Iya. nanya password kok nama polisinya kok Iya nggak inget nggak beneran ingat sama sayangnya sekali. itu. Ya polisinya sih itu aja, tapi itu yang sapa gitu tuh ya. Ibu kalau Pak Suja kenal? kenal banget. Oh, kalau Pak Suja kenal. Kenal. Kalau Pak Suja mah mengamankan handphonenya Pina dari Pak Suroto. Iya, lah itu kan ada iya. putusan pengadilan, Bu. Handphone Samsung Galaxy Iya. 5 warna putih itu ada. Kalau itu. Nah, yang dua yang handphone Eki ini, Bu, Yang dua yang tuh. terkonfirmasi di pengadilan itu tidak ada. Tidak Justru malah terkonfirmasi saya di nggak tahu pengadilan. kalau ada handphone yang putih karena kan saya nggak ada di sana. Ya itu Pak Saya Suroto tahunya iya, yang saya tahu. tahunya kan di sini. kalau itu. Oke, nah ini saya bingung nih ke polseknya ini ya, informasinya nama-namanya ini kan sulit nanyanya kan. Ya Iya. paling nanti menanyakan yang tahun 2016 itu berdasarkan piket. data yang Nah, piket siapa-siapa. siapa saja, paling itu. Ya, karena di polsek tuh kan paling kalau yang piket tuh ada berapa orang kan nggak semuanya masuk. Berapa sih Asal setahu lihat. Ibu anggota Kalau nggak polsek salah itu? tuh kurang tahu kalau anggota keseluruhannya sih. Ibu kan nggak sampai ngedalamin ke sana. Taunya kalau pas lagi main adanya itu ya udah kayak gitu. Dalam-dalamnya ya nggak tahu. Cuma kalau sama Pak Suja emang kenal kan, Pak Suja kan ya, sering bantu-bantu orang kecomberan kan, dia diemnya suka. Saudaranya juga orang kecomberan juga. Hmm. Jadi ya deket gitu kayak saudara. Kalau Pak Suja tahu nggak ya kayaknya? Ada nggak? Ada Pak Suja nggak waktu itu? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Oh, Pak berarti Suja nggak kan tahu lagi ya? di TKP. Ya tapi setelah diamankan kan mungkin dibicarakan tuh di polsek ini handphonenya Ya kecelakaan. justru itu lamun ingat sih enak banget. Karena kan semuanya kan masih di sana Pak. Cuma ada yang piket aja. Ada 2 orang kalau nggak salah yang ditinggal tuh. Tapi siapa-siapanya tuh saya tuh lupa. Ya tinggal ditanya aja Pak. Siapa kan bagian itu tuh yang penerimaan tamu kan biasanya kalau yang ditinggal kan bagian yang penerimaan BAP kayak gitu kan. Biasanya tinggal ditanya aja tahun sekian adanya siapa. Kayak gitu. Pastinya yang di situ. Yang lagi piket itu. Kalau golongannya Pak Suja kan bagian-bagian beda jadi keliling. Iya. Gitu. Oke. Kan ditanya aja Pak yang Ya. piket siapa gitu waktu Siapa tanggal tahu sekian. ingat kan? Pak Iya. Jadi kan tahu nanti bisa ditanyakan. Kan ada ini semua ada 6 polisi kan berarti siapa di antara mereka kan gitu. Suja. Karena penting banget itu handphone kalau ketemu, Bu. Siapa tahu kan bisa membongkar semuanya. Amin biar cepat selesai, kasihan juga yang meninggalnya nggak tenang-tenang. Tuh. Oke, Bu Yuni, terima kasih banyak Sama-sama Pak. informasinya. Walaupun hasilnya seperti ini lagi, tapi saya sudah nggak penasaran, Bu. Iya, Jauh-jauh Pak. dari Indramayu Iya, kemari, Pak. ya saya udah di pikiran saya. Coba ke Ibu Yuni lagi, siapa tahu kan? Saya kalau Ingat. ingat mah udah nggak ini tinggal minta dibelin aja. Iya. Iya. Pokoknya Nggak kalau ingat. kalau Sampai misalnya saya cari-cari Pak di memori tuh Pak. Memori yang lama-lama nggak ada cah. Kan tak buka-buka tuh ya. foto-foto, Iya foto-foto. Ya nggak ada yang waktu itu dibuang sih, buang sayanya takut. Mau seorang meninggal disimpan kan. Iya. Ya sampai tak cari-cari biar cepat selesai maksudnya sih. Kayak gitu, kasihan juga sih yang meninggalnya. Nggak tenang kalau kayak giniin, mereka kan nggak tenang. Oke, Bu Yuni, makasih banyak. Oke sama-sama Ya, Pak. Bu, mudah-mudahan ya informasi segini bisa bermanfaat lah untuk ditindaklanjuti lebih Amin lanjut, Bu, amin ya. amin. Oke, itu ya dengan Ibu Yuni ternyata masih sama, masih tidak ingat. Tapi yang jelas saya sudah tidak penasaran lagi, sudah 2 kali kemari. Nah, tinggal selanjutnya coba saya akan ke Polsek Talun. Demikian. Ya, Bu. Baru lihat. Pengen lihat pengacaranya itu kan Peggy. Iya. Alhamdulillah, Bu ya, Peggy mah. Kalau yang Luar. namanya Pak Toninya kenal karena kan di itu di apa namanya di YouTube. Iya. Ya, itunya tahunya gitu Pak Tony pengacaranya Peggy. Kenalnya. Jadi pengen tahu sih. Oh, Ibu tinggalnya di situ. Iya.
Siapa nama Ibu? Tuti. Ibu Tuti. Iya. Iya. Udah tahu nih? Dah. Iya. Baik Bu, makasih Ibu Tuti. Saya serukan itu, ya. Umumnya presiden dipilih, presiden baru dipilih. Umumnya yang pertama diganti adalah Kapolrinya, Panglima TNI-nya, ya, Panglima tentaranya ya, dan Jaksa Agung. Coba kalian tonton itu pelantikan Donald Trump di Amerika, kan langsung diganti semua itu. Mereka itu mana ada warisan dari Biden, dan begitu juga Biden pada saat dilantik, mana ada warisan dari Trump. Tapi di Indonesia ini malah hal yang aneh yang nggak pernah terjadi mungkin di negara lain ya. Masa semua diborong dari pemerintahan sebelumnya kan? Ada sesuatu pertimbangan politis yang kita nggak tahu ya di belakang itu. Kita butuh Kapolri baru ke, Jaksa Agung baru ke yang bisa memberikan pertimbangan. Contoh lah begini ya. Sudah ada bukti ekstraksi itu dan itu diakui oleh para jaksa di Cirebon ya, kota Cirebon. Itu sudah diakui gitu ya. Harusnya kalau mereka sudah mengakui bahwa mereka tidak menggunakan ekstraksi SMS itu dalam persidangan yang tahun 2016, harusnya kalau Jaksa Agung yang benar adalah dia sendiri harusnya yang mengajukan PK kepada Mahkamah Agung karena mereka kilap dalam arti tidak menginklusi bukti ilmiah yang sangat penting gitu. Karena kan narasi pengejaran, pemukulan, bambu, penusukan samurai, pemerkosaan bergilir dan lain-lain itu kan hanya murni dari Aep, Liga Akbar dan Didi. Ya. Sementara bukti ekstraksi ilmiah, bukti ekstraksi SMS itu mereka abaikan. Kalau Jaksa Agungnya benar berpegang teguh pada kebenaran, harusnya ya Jaksa Agung itu sendiri yang berani mengkoreksi institusinya, bukan harus menang walaupun jaksa di bawahnya tidak benar melakukan tugasnya. Begitupun kalau ada Kapolri baru, ya kita harapkan ya Kapolri baru, ya penggantinya Listio Sigit Prabowo ini ya orang yang memegang prinsip teguh dalam kebenaran, dalam menegakkan menyidik, gitu loh. Tapi apa yang terjadi 2016 kan CCTV-nya ada, belum dibuka karena operator nggak ada, itu diputuskan dulu, ya. CCTV nggak bisa dibuka karena operator nggak ada. Coba bayangkan ya, kalau kalian punya DVR CCTV itu kan tinggal colok itu kan, ada menu dikit ya, colokkan flash disk. Jadi nggak perlu itu flash disk operator itu. Tapi itulah alasannya diputusan diterima para jaksa, diterima para hakim dan menjadi keputusan. Ya, itulah kualitas pekerjaan kepolisian. Seharusnya kalau kepala kepolisian yang baru itu harus berani juga. Memang kami salah mengakui gitu ya, bahwa kemarin 2016 tidak menggunakan data metode-metode scientific crime investigation. Seharusnya menjadi prioritas, kecuali nggak ada sama sekali ya, kecuali ya, nggak ada CCTV, nggak ada ekstraksi, ini kan ada ya. Tetapi supaya untuk menang mereka ya berhasil memidana ke-8 terpidana ini, ya baikkanlah itu dengan motif untuk menang. Itulah yang terjadi di Indonesia ini. Kapolrinya memilih untuk bungkam, Jaksa Agungnya memilih untuk bungkam karena mereka berpikir pragmatis. Untuk apa saya mengorbankan jabatan saya? Toh itu juga bukan keluarga aku, bukan saudaraku. Buruh bangunan juga. Siapalah aku? Siapalah mereka? Lebih baik ku pentingkan jabatanku. Amanlah. Toh juga Presiden Prabowo Subianto tidak ada itu dalam pertemuan kami. Ya, membahas masalah ini, menyinggung masalah ini juga enggak. Mungkin itu pikirannya Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Ya, emang semua tergantung pimpinannya, siapa itu yang kita pilih, itulah Prabowo Subianto. Ya, kenapa masalah ini terus begini ditolak? Ya karena tidak ada action. Saya yakin itu tidak ada action menanyakan kepada Jaksa Agung,
Sanitiar Burhanuddin, apa yang terjadi? Saya dengar begini begitu. Dari Otto Hasibuan, saya dengar begini. Adanya ada bukti ilmiahnya. Kapolri, Listio Sigit Prabowo, kenapa nggak kau pakai itu bukti ekstraksi SMS itu? Kalau pemimpinnya tegas, tentu takut itu Jaksa Agungnya dan Kapolrinya ya. Tapi ya apa boleh buatlah, udah terpilih, sudah gadung dipilih, dan sudah berapa hari ini ya, 100 hari udah ya kan, hampir 100 hari. Tanggal 25 Januari ini dari 20 Oktober, ya bentar lagi 100 hari, ya gini-gini aja ya nasib rakyat Indonesia saya lihat ya. Ini aja kita mengingatkan publik, karena isu apa ini, Vina Cirebon ini sudah redup saya lihat, nggak ada pun satu, mungkin kanalnya Bang Jutek aja ya, dan yang lain ya, Titin atau yang Pak Tony, mungkin masih. Tetapi sisanya, yang eksternal ini, yang YouTube ya di atas 100.000 apanya, subscribernya sudah menyerah saya lihat, sudah nggak ada lagi yang mau ngangkat kasus ini. Bingung saya. Jadi kalau ini lepas dari pantauan publik terus begini, ya viral, terus kalah, terus nanti udah nggak viral lagi, nggak dipantau lagi, atau diangkat lagi, maka ini akan terjadi terus sih, kalau menurut saya. Ya. Siapapun presidennya, tahu ada nggak calon presiden yang berani mati ya di Republik ini? Akan saya pilih dan saya promosikan itu ya. Apalagi nanti calon presiden ya yang berjanji dan pas harus merealisasikan ya, jangan cuma janji kampanye ya. Ada calon presiden yang berjanji akan menghukum mati koruptor. Dimiskinkan dulu koruptor, sebelumnya baru dihukum mati. Sebelum mati dia miskin dulu dia, itu 5 tahun dikasih hidup miskin sama keluarganya, baru kita pilih ya. Jangan yang cuma omong-omong gitu. Artinya apa yang dikampanyekan itu yang dilakukan. Karena memang penyakit yang paling kronis di Indonesia ini ya, maling uang rakyat itu, bekerja sama dengan polisi, jaksa, hakim, diperjualbelikanlah perkara itu. Coba kalau itu dibubi hanguskan dari Indonesia ini, mungkin kita nggak jadi seperti ini ya. Kita akan menjadi negara yang berwibawa, negara yang diakui ya. Wah, orang-orang jujur deh yang ada di Indonesia ini, salut ya. Kalau dulu nggak tahu sekarang ya, waktu saya kuliah di Jepang 2003 sampai 2008 ya, 4 tahun lah saya di sana. Nah itu kalau kita belanja ya, waktu saya studi, kalau kita belanja ke 2 tempat, misalnya pertama kita naik lereng ini ya, naik sepeda, kita bawa belanjaan dari misalnya dari supermarket. Nah belanja terus sehingga kita makan ramen atau belanja ke pasar lagi ke beberapa titik, kita letakkan aja itu di parkiran. Ya, belanjaan itu barang kita nggak ada yang ngambil, tapi nggak tahu sekarang banyak migran mungkin ya, kalau dulu belum. Jadi orang terbukti, saya buktikan sendiri, orang-orang jujur di Jepang sana ya, karena memang waktu saya belajar di sana tidak ada visa on arrival ya, belum banyak para turis-turis dari negara-negara dunia ketiga ya, blogger-blogger atau apalah itu ya, youtuber itu belum bisa masuk, sangat susah masuk ke Jepang saat itu. Dan mungkin berbeda apanya ya situasinya sekarang. Kalau dulu begitu, orang Jepang itu memang terkenal terbiasa hidup jujur. Nah saya yakin ya, hidup jujur ini di Indonesia sudah sangat langka. Nah oleh karena itu ya harus dicontohkanlah dari presiden ya. Hukum seberat-beratnya itu maling uang rakyat. Jangan udah mencuri uang rakyat, merugikan negara 8 triliun. Hukumannya nanti besar pertama, agak besar lah 12 tahun, 15 tahun. Nanti banding makin dikit. Kasasi makin dikit, PK makin dikit, mungkin sisa 50%-nya. Nah, itu kan seperti sama saja mendorong orang, oh nggak apa-apa kok maling, ya, toh nanti keluar penjara kaya kan. Nah, bagaimana mendidik masyarakat bisa jujur seperti ini? Jadi mulai dari Prabowo Subianto lah, sebagai presiden sudah harus dimulai. Talun, saya ingin menemui petugas atau anggota polsek yang barangkali saja
di antara anggota Polsek yang piket ini ada yang berdinas tahun 2016. Ya, kita masuk. Assalamualaikum. Ya. Pak Yayan. Ya. Ya. Pak Yayan, saya Tony, Ya. pengacara Peggy Setiawan dulu kasus Vina. Jadi kedatangan saya kemari ini silaturahmi, Oh, mangga, mohon, terima kasih. ingin bincang-bincang atau ngobrol dengan anggota yang pada tahun 2016 itu sudah berdinas di sini. Kalau Pak Yayan sendiri dinas di sini sejak tahun berapa, Pak? Nggak ada, 5 tahun, 6 tahun, Mak. 6 tahun. Kalau mundur ke belakang 6 tahun berarti 2018 ya. Berarti belum dinas di sini, Pak ya. Ada tidak, Pak, anggota yang hari ini piket? Itu orang lama yang 2016 sudah ada dinas di sini. Orang lama yang senior. mungkin Iya, ya, yang maksudnya senior. ya. Kebetulan ada, Ada ya? cuma sholat dulu. Oh, lagi sholat. Oke. Kalau Pak Suja masih dinas di sini, Pak? Suja masih. Pak Yayan, Ya, siap. ya, ingin tahu, jadi waktu 2016 itu yang piket itu saya ingin tanya-tanya ya, Oh, ya. siapa tahu ada informasi yang penting dan bermanfaat gitu, Pak. Saya juga, Pak, tadi dari Ibu ini mantan istrinya Pak Suroto yang dulu sempat menyaksikan ada handphone di sepeda motor Eki, Pak. Kemudian diamankan oleh anggota Polsek Talun. Pada Waktu itu ya. cuma namanya nih, Pak, nggak tahu. Nah, oleh karenanya saya datang ke sini nih. Seandainya dari anggota yang berdinas di sini hari ini ada yang sudah lama waktu 2016, syukur saat itu menyaksikan, Pak, kan saya bisa tanya-tanya sama anggota itu. Bergiliran sih dari polsek. Siaga, ada siaga. Oke, Pak Yayan, kalau begitu saya tunggu aja dulu ya. Oke, mangga. Pak Dadang ya namanya? Pak Dadang ya, Pak Dadang itu senior, udah lama lah. Mungkin bisa bertanya, Iya. walaupun bisa coba ya. Itu kan udah lama ya. Siap. Oke, makasih Pak Yayan. Sama-sama, Pak. Oke, sambil menunggu Pak Dadang, ya kita off dulu kameranya. Oke, pemirsa, jadi tadi setelah ditunggu, ternyata memang ada 2 anggota yang masih berdinas di Polsek Talun sejak 2016 itu, yaitu Pak Suja dan Pak Dadang. Nah, kalau Pak Suja kebetulan malam ini lepas piket, lepas dinas. Dan kalaupun ada juga seperti yang diinformasikan oleh Ibu Yuni, Pak Suja itu tidak tahu pada saat handphone ditemukan dari sepeda motor Eki itu, karena Pak Suja itu ke rumah sakit PRSUD Gunung Jati saat itu. Nah, kemudian Pak Dadang. Nah, tadi Pak Dadang ketemu ya, hanya saja beliau tidak berkenan untuk diambil video karena belum seizin pimpinan. Nah, pimpinan dalam hal ini Polsek Talun ini adalah Bapak Kapolsek ya. Nah, tadi saya nungguin ya Bapak Kapolsek. Kebetulan memang kalau malam minggu ini itu ada giat KKYD, kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Jadi sudah pasti malam minggu itu kumpul hadir. Nah, cuma saya tungguin ya dari habis maghrib setengah 7 ya sampai jam 10 ya. Ini Bapak Kapolsek belum datang ya, karena saya dapat informasi itu langsung ke lokasi kegiatan, jadi akhirnya tidak ketemu. Jadi
terpaksa dengan Pak Dadang itu tidak kami rekam karena belum ada izin dari pimpinan atau Kapolsek. Nah, Pak Dadang saya tanya pada tahun 2016 memang dia berdinas di sini. Cuma pada saat kejadian 27 Agustus 2016 malam itu Pak Dadang lagi lepas dinas. Jadi tidak tahu mengenai sepeda motor Eki yang diamankan dari TKP Jembatan Layang Talun, diamankan kemari. Kemudian ada 2 handphone yang diamankan oleh anggota Polsek Talun itu, Pak Dadang tidak tahu karena lagi lepas dinas. Nah, jadi sudah tidak ada lagi nih yang bisa dikonfirmasi di Polsek Talun, ya, anggota yang berdinas sejak 2016 sampai sekarang yang mengetahui adanya pengamanan sepeda motor Eki yang di dalamnya itu ada handphone yang ditemukan, kemudian sampai persidangan handphonenya itu tidak ada. Nah, ini yang bisa kami telusuri. Nanti apabila ada informasi lagi, ya, pasti kami akan telusuri lagi. Nah, mengenai data Polsek Talun waktu 2016, saya juga sudah bincang-bincang dengan beberapa anggota di sini, ya, karena tidak ada di komputer, hanya ada dalam bentuk seperti ini nih, buku, ya seperti ini, buku mutasi penjagaan. Dan buku mutasi penjagaan ini paling lama 1 tahun, ya. Jadi paling buku ini 1 tahun, itu kan ada serah terima kegiatan, ya. Jadi kalaupun ada sepeda motor atau ada kejadian itu dicatat, ya, di sini yang wilayah hukum Polsek Talun. Tetapi ini hanya ada 1 tahun buku ini. Nah, sehingga kalau melihat tahun 2016 ya sudah pasti tidak ada. Dan buku mutasi ini paling ada datanya itu setahun terakhir, gitu. Jadi itu hasil penelusuran saya, ya, di Polsek Talun. Kalau nanti ada informasi lagi, ya, saya akan menggali lagi. Demikian dari Polsek Talun. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya mengetuk hati nurani kita semua, Bapak Ibu sekalian, pencinta keadilan. Mari kita kawal terus. Kami akan terus memberikan yang terbaik, pendampingan apapun yang akan terjadi. Saya secara pribadi sebagai ketua tim dan juga atas perintah dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi, Profesor Dr. Otto Hasibuan, ya, saya katakan, andaikan semua pun meninggalkan para 7 terpidana ini, tapi kami tidak akan membiarkan. Kami tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kami akan kawal kasus ini sampai selesai. Itu janji saya. Sampai pada akhirnya kebenaran itu akan muncul. Para 7 terpidana dan keluarga 7 terpidana. Nggak usah khawatir, ya. Kami akan terus kawal apapun yang dibutuhkan untuk mengawal kasus ini, menemukan jalan kebenarannya. Kami akan lakukan sepanjang itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kami akan lakukan apapun sepanjang untuk memperjuangkan kebenaran ini. Jadi tidak usah khawatir apakah kami melupakan 7 terpidana dan keluarga para terpidana, tidak. Apakah Profesor Dr. Otto Hasibuan, Ketua Umum DPN Pradi setelah menjadi Wamenko melupakan mereka? Saya pastikan tidak. Beliau perintahkan saya langsung, selaku koordinator tim, jangan pernah tinggalkan mereka dan jangan pernah untuk lelah berjuang untuk mereka. Sekali lagi saya pastikan kami terus akan bersama dengan kalian semua para terpidana. Nantikan bulan Februari ada banyak sekali kejutan-kejutan yang akan kami lakukan untuk menangani kasus 7 terpidana ini.
mereka ini, ya, pejabat, jaksa, hakim, polisi, terus ada mafia perkara di situ. Ya. Hilirnya ya kita, produk hukum yang bisa pesanan ya, bisa, ya setidaknya mereka nggak mau tahu gitu. Seperti Listio Sigit Prabowo ini kan nasib, kalaupun dia tidak terlibat merekayasa kasus ini, dia nggak mau tahu dengan apa yang terjadi di rakyat kecil, karena mereka kan, kalau saya lihat ya, kisi-kisi, mereka itu sering main golf, gitu loh. Hari ini, Senin, golfnya di tempat si X. Selasa, oke, golf mana kita? Di sana, gitu. Karena saya sudah melihat, ya. Jadi, kelihatan mereka itu seperti berkonfrontasi di depan publik, televisi atau di media sosial. Tetapi sebenarnya di belakang itu, mereka main-main golf. Ya, minum-minum di kafe, santai-santai di restoran mewah, hotel bintang 5, itu sudah saya lihat. Nggak mau saya bocorkan ya, nanti saya dituntut nanti sama mereka. Dan itu saya lihat gitu loh. Jadi ya inilah ya, negara diatur oleh politburo seperti yang ada di Cina. Rusia juga ya, politburo. Kaum-kaum elit yang menentukan hukum, menentukan hasil dari hukum itu, hasil dari putusan itu. Ya tentu melibatkan middleman ya, seperti Jarod Richard ini. Nggak mungkin mereka langsung, pasti ada middleman ya, di mana-mana di kalangan politburo itu pasti ada middleman, orang-orang yang menghubungkan antara pihak yang membutuhkan dan yang pihak yang menentukan. Bertemulah mereka lewat Jarod Richard ini. Jadi begitulah saudara ya, inilah kondisi kita. Berharap besar pada Prabowo Subianto di 100 hari pertamanya dia memberikan gebrakan, menunjukkan keberingasan, keganasan dia terhadap musuh-musuh rakyat, para maling uang rakyat, para hakim, jaksa, polisi kotor. Tetapi harapan, tinggal harapan. Kami memerlukan koordinasi, memerlukan dukungan dari 7 terpidana ini. Kami memerlukan koordinasi, memerlukan dukungan dari Bapak Ibu sekalian pencinta keadilan untuk mencari dan menegakkan keadilan bagi mereka ini. Kami nggak bisa berjalan sendiri. Kami akan berupaya untuk menegakkan dari sisi formil hukum, mencari cara penyelesaian secara hukum, tetapi masyarakat pencinta keadilan dibutuhkan untuk mengawal ini agar memastikan seluruh proses aparat yang menangani, kepolisian dan juga lembaga Mahkamah Agung dapat mengawal ini dengan benar. Jangan main-main dengan kebenaran. Tidak bisa kita tukar kebenaran itu dengan apapun. Dan ingat, kebenaran itu akan muncul dan pada saatnya kebenaran itu pasti akan ditegakkan. Itu sekali lagi kami sampaikan kepada para 7 terpidana, sabar. Kami akan lakukan terbaik. Sekali lagi, saya pribadi dan juga Ketua Umum dan tim hukum Pradi tidak akan pernah meninggalkan kalian. Kami akan terus berjuang. Kami terus akan menegakkan keadilan ini. Ya. Karena kami yakini yang kami lakukan adalah menegakkan keadilan. Ada banyak hal yang kami temukan sehingga membuat kami yakin bahwa yang kami lakukan adalah benar untuk menegakkan keadilan. Para aparat yang menangani kepolisian dan sebagainya sudah cukup. Ya. Mereka kehilangan orang tua mereka ketika mereka ada di dalam. Mama dari Sudirman, ayah dari Hadi, dan juga banyak hal mereka sudah alami mereka selama di lapas. Mari kita terketuk hati kita. Bantu. Jangan tutup hati nurani kita. Hukum ini adalah bukan hanya secara formil kita harus tegakkan. Harus ada rasa. Harus ada menilai ya, sosial, hal-hal yang bertumbuh di tengah keadilan yang bertumbuh di tengah masyarakat. Ya. Kita harus rasakan itu, hal-hal sosial yang bertumbuh di tengah-tengah masyarakat. Ya. Rasa keadilan itulah yang harus kita cocokkan, kita gabungkan dengan keadilan dan hukum formil yang berlaku di negara kita.
Kami akan terus berjuang secara norma hukum, formil yang kami akan bisa dapat tempuh. Tetapi kami pastikan bahwa semua yang kami lakukan, kepentingannya hanya satu, untuk mencari kebenaran, bukan mencari kebenaran. Biarlah kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, dan pasti akan menemukan jalannya suatu saat. Jadi sabar dan terus kita mengawal untuk kebenaran dan kebebasan bagi 7 terpidana ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan salam keadilan. Pak Prabowo Subianto, yakin seyakin-yakinnya saya, tak lama lagi Indonesia dibubar, Pak. Nggak lama lagi, Pak. Karena ya kemarahan rakyat ini kan sudah bottleneck ya, sudah sudah makin kayak ditekan itu, sudah ditahan-tahan masyarakat ini. Kekecewaan terhadap penegakan hukum yang hancur. Bagaimana mungkin 8 terpidana bisa dihukum seumur hidup dengan bukti yang ada, ekstraksi SMS yang bisa membebaskan mereka sebelum ditemukan bukti baru yang bertentangan. Ya, jelaslah orang logika waras, itu SMS itu 24/10 itu dari Filipina. Kecuali ada bukti ilmiah lain yang bertentangan, itu harus dicari oleh kepolisian dan jaksa. Kalau memang mereka yakin ya pelakunya adalah 8 terpidana itu, tapi harus dicari bukti material yang bertentangan dengan bukti ekstremis itu. Gitu dalam fair play-nya ya. Karena di dunia sains sebelum begitu, sebelum formula kita atau persamaan kita ya ditentang dengan persamaan lain yang lebih valid ya, diterima oleh masyarakat ilmiah, maka ini yang kita pakai, teori ini yang kita pakai sampai ditemukan teori yang lebih baik, teori yang lebih sempurna kan gitu. Tetapi di Indonesia ini ya hukuman itu bisa dihukum lewat keyakinan hakim saja. Keyakinan hakim yang hanya disandarkan pada ayat. Dede dan Liga Akbar sudah mencabut, tapi mungkin gini, itu kan sekarang kau cabut, aku pegang yang kemarin lah. Artinya kesaksianmu tetap aja yang kemarin. Ya itulah mungkin pertimbangannya. Kemananya hidup di Indonesia ini ya. Kalau kita ke luar negeri, siapalah yang akan kalau semua berbondong-bondong ke luar negeri ya untuk cari kehidupan, cari karir, terus siapa yang membenahi Indonesia ini? Karena itu dulu pesan dosen saya waktu saya lulus ya. Waktu saya lulus, banyak rekan-rekan merekomendasikan perusahaan-perusahaan ini A, B, sampai Z. Tapi dosen saya mengatakan, Pak Hidetoshi Meiki, pulang. Karena kalau nggak kalian ya yang pulang membenahi Indonesia, siapa lagi? Masa orang Jepang yang membenahi Indonesia? Ya, makanya bagi teman-teman yang masih cinta duit yang ada di luar negeri, ya pulanglah. Jangan cuma mengeluh. Inilah kondisi Indonesia kita. Ya memang ini faktualnya kondisi Indonesia kita. Pulanglah, baru coba untuk mengubah, memperbaiki. Lebih baik mati dalam usaha memperbaiki daripada mati tapi tidak membuat apa-apa ya. Pada teman-teman yang masih berkarir di luar negeri, ya jangan dipandang hebat karena di luar negeri nggak ada yang hebat. Oke, sampai jumpa ya, nanti kita suarakan lagi untuk 8 terpidana Vina Cirebon. Semoga mereka sekarang di tahanan. Jangan berputus asa ya. Yang berputus asa kita aja. Janganlah itu main-main tadi ya. Oke. Mudah-mudahan tetap ada optimisme, karena orang hidup katanya kalau tidak ada harapan bisa ini ya keluar dari trajektori yang seharusnya. Ya, tetaplah berharap kepada para 8 terpidana ya. Saya yakin masih banyak orang di luar sana yang mengingat kalian, mengingat perjuangan kalian dan mendukung perjuangan kalian. Saya sendiri pun ya, walaupun kita tidak saling kenal, hanya berjumpa sekali atau 2 kali kemarin, tetapi kalian tetap di hati kami. Bahkan saya dengan istri sering membicarakan kalian sebelum tidur, bangun pagi. Kayak mana ya mereka itu, gimananya nasibnya mereka itu nanti sampai ubanan ya mereka di sana sampai mati. Kok begitu negara ini? Sedih sekali sama rakyatnya. Gitulah diskusi kami ya. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.